Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mugniyatul Ilma Magister Hukum selaku dosen pengampu studi fikih serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Vinatri Aprilia, dan rekan saya, Devi Sinta Maharani, akan mempresentasikan makalah kami tentang bab sholat. Poin-poin yang akan kami terangkan yaitu yang pertama, pengertian sholat, yang kedua, sholat fardu, yang ketiga, waktu sholat fardu, yang keempat, syarat dan rukun sholat, yang kelima, sunnah-sunnah sholat, yang keenam, hal yang membatalkan sholat, yang ketujuh, sholat-sholat sunnah, yang kedelapan, sholat jamak dan qashar, dan yang terakhir, sholat Jumat. Mulai dari poin yang pertama, yaitu pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Sedangkan secara istilah atau syariah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri atas beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat bisa meliputi sholat sunnah ataupun sholat fardu. Poin yang kedua yaitu sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang wajib untuk dikerjakan. Sholat yang wajib dikerjakan oleh mukallaf ada 5 dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu ini wajib dikerjakan oleh setiap muslim baik laki-laki dan muslim perempuan dalam keadaan apapun dan dimanapun, baik dalam keadaan bermukim ataupun musyafir. Setiap keadaan memiliki cara khusus dalam pelaksanaannya. Cara tersebut menyesuaikan kondisi masing-masing. Poin yang selanjutnya, waktu sholat fardu. Dari yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Fajar di sini bukanlah matahari, tetapi fajar adalah cahaya putih yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Selanjutnya, waktu sholat zuhur. Sholat zuhur dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala, namun sudah agak condong ke arah barat. Bisa diukur dengan tongkat yang tingginya 1 meter ditancapkan di permukaan yang rata di bawah sinar matahari. Bayangan tongkat akan semakin panjang seiring bergeraknya matahari ke arah barat. Jika bayangan mencapai 1 meter panjangnya, maka habislah waktu zuhur. Yang selanjutnya, waktu sholat asar. Sholat asar dimulai sejak panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu sendiri dan akan berakhir saat tenggelamnya matahari. Yang selanjutnya, sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai sejak matahari terbenam dan berakhir saat hilangnya syafaq atau mega merah. Dan yang terakhir, sholat isya. Sholat isya dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib hingga dini hari ketika fajar shodiq terbit. Waktu mukhtar atau pilihan untuk sholat isya adalah sejak masuk waktu hingga sepertiga malam atau tengah malam. Poin yang keempat yaitu syarat dan rukun sholat. Dalam melaksanakan sholat harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan rukun yang telah ditetapkan. Yang pertama mulai dari syarat wajib maupun syarat sunnahnya. Syarat wajib sholat yaitu Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, telah sampai dakwah Islam kepadanya, dan syarat sahnya sholat yaitu suci tubuh, pakaian, dan tempat sholat, sudah masuk waktu sholat, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Sholat mempunyai beberapa rukun. Apabila ditinggalkan salah satunya, maka sholatnya akan batal. Rukun-rukun tersebut yaitu: yang pertama, berniat. 2.
membaca takbiratul ihram. 3. Berdiri bagi yang sanggup ketika melaksanakan sholat wajib. 4. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. 5. Membaca rukuk. 6. Bangkit dari rukuk. 7. Iktidal. 8. Sujud. 9. Bangkit dari sujud. 10. Duduk di antara dua sujud. 11. Tumakninah ketika rukuk, sujud, berdiri, dan duduk. 12. Membaca tasyahud akhir serta duduk. Yang ke-13 salam, dan yang ke-14 tertib. Untuk poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Devi Sinta Maharani. Yang kelima, sunah-sunah sholat. Sunah-sunah sebelum masuk sholat. 1. Azan untuk sholat 5 waktu di perjalanan atau berada di rumah setelah masuk waktu sholat, kecuali sholat subuh, karena pada sholat subuh disunahkan sholat 2 azan. Azan yang pertama mulai masuk tengah malam, dan azan yang kedua setelah terbit fajar. 2. Iqomah seraya bersambung dengan sholat. Ketiga, bersiwak disunahkan pada setiap waktu kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Yang keempat, memasang pembatas untuk mencegah seseorang berjalan di depan orang yang sholat tersebut. Sunah-sunah setelah masuk dalam sholat ada 2 macam, yaitu sunnah abdal dan sunnah hayat. 1. Sunah-sunah abdal ada 7. Barang siapa meninggalkan salah satunya, maka disunahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama, duduk yang pertama. Yang kedua, membaca tasyahud di saat duduk yang pertama. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi saat tasyahud yang pertama. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi saat tasyahud yang pertama. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud yang terakhir. Yang kelima, membaca doa kunut pada sholat subuh dan sholat witir. Yang kedua, sunah-sunah hayat sholat. 1. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak ketika takbiratul ihram. Bangun dari rukuk dan berdiri tasyahud yang pertama. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan berada di bawah dada. Yang ketiga, doa iftitah. Yang keempat, doa ta'awud. Dan yang kelima, membaca surat Al-Fatihah bagi selain makmum yang mendengar bacaan imamnya. Yang terakhir, membaca keras pada tempatnya. Keenam, hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat bisa batal disebabkan hadas, kejatuhan najis ketika tidak dibuang seketika, terbuka aurat bila tidak ditutup seketika, berbicara sengaja, perkara yang membatalkan puasa secara sengaja, makan yang banyak dalam keadaan lupa, 3 gerakan secara berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa, menambah rukun kategori fi'li atau gerakan secara sengaja, tertawa terbahak-bahak, berubah niat meninggalkan sebagian rukun dari rukun-rukun sholat, atau meninggalkan sebagian syarat dari syarat-syarat sholat. Salat yang ketujuh, sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu dan sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. 1. Sholat ar-rawatib, sholat sunnah yang mengiringi 5 sholat fardu. Sholat sunnah ini terbagi menjadi 2, yaitu mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Sholat rawatib mu'akkadah ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh.
Sholat rawatib ghairu muakkadah ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 4 rakaat dengan 2 kali salam sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat isya. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. 1. Sholat witir setelah sholat isya. Minimal rakaatnya ialah 1 rakaat dan maksimal rakaatnya ialah 11 rakaat. Yang kedua, sholat tarawih setelah sholat isya di bulan Ramadan ialah 20 rakaat dengan 10 kali salam. Yang ketiga, sholat duha. Minimal rakaatnya ialah 2 rakaat dan maksimal rakaatnya ialah 8 rakaat. Waktu pelaksanaannya ialah setelah matahari naik sampai matahari tergelincir. Yang keempat, sholat tahiyatul masjid ialah 2 rakaat bagi orang yang masjid sebelum duduk. Yang kelima, sholat 2 hari raya ialah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keenam, sholat 2 gerhana matahari dan gerhana bulan. 8. Sholat jamak dan qashar. Sholat jamak secara bahasa berarti menghubungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan, sedangkan secara istilah melakukan 2 sholat fardu, yaitu duhur dan asyar atau maghrib dan isya secara berturutan pada salah satu waktunya. Pembagian sholat jamak. Sholat duhur dijamak dengan asyar. Sholat duhur hanya boleh dijamak dengan sholat asyar, tidak boleh dijamak dengan subuh, maghrib atau isya. Sedangkan sholat Jumat apakah boleh dijamak dengan asyar? Para ulama berbeda pendapat, sebagian tidak boleh, sedangkan lainnya boleh. Dan sebagainya lagi menyebutkan kebolehannya bahwa hanya apabila seseorang berniat sholat duhur meski ikut dengan barisan sholat jamaah Jumat. Sholat maghrib dijamak dengan isya. Sholat yang juga boleh dijamak selain duhur dengan asyar adalah jamak antara maghrib dan isya berdasarkan waktu pengerjaannya. Jamak takdim adalah melakukan 2 sholat fardu pada sholat yang pertama. Bentuknya ada 2. Pertama, sholat zuhur dilakukan langsung berurutan dengan sholat asar yang dilakukan pada waktu duhur, dan kedua, sholat maghrib dan isya dilakukan secara berurutan pada waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah kebalikan dari jamak takdim, yaitu melakukan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Bentuknya juga ada 2. Pertama, sholat duhur dilakukan langsung berurutan dengan sholat asyar yang dilakukan pada waktu asyar. Dan kedua, sholat maghrib dan sholat isya dilakukan secara berurutan pada waktu isya. Dan yang terakhir, 9. Sholat Jumat. Hukum sholat Jum'ah ialah fardu ain bagi setiap orang muslim. Laki-laki sehat dan bertempat tinggal yang menetap. Syarat-syarat syah sholat Jumat. 1. Sholat Jumat berada di sebuah balad atau qaryah. Yang kedua, sholat Jumat didirikan secara berjamaah oleh 40 orang. Yang ketiga, sholat Jumat didirikan di waktu sholat duhur. Yang keempat, didahului oleh 2 khutbah. Yang kelima, tidak bersamaan atau didahului oleh jamaah sholat Jumat yang lain balad tersebut. Rukun-rukun khutbah. 1. Khatib dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, pakaian, badan dan tempatnya dalam keadaan suci dari najis. Yang ketiga,
Khatib menutup aurat. Yang keempat, berkhutbah dan berdiri bila mampu. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah dengan kadar tumak ninah. Yang keenam, mengeraskan suara ketika khutbah agar didengar oleh 40 orang. Yang ketujuh, khatib melakukan secara berturut-turut antara dua khutbah serta antara kedua dengan sholat Jumat. Unsur-unsur meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat gugur dari orang sakit, lumpuh, buta, dan sebab hujan lebat. Sunah-sunah sholat Jumat. 1. Mandi dan membersihkan badan. 2. Memotong beberapa kuku. 3. Memakai minyak wangi. 4. Mengenakan pakaian berwarna putih. 5. Seksama mendengarkan khutbah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.